Bro, ini fakta yang beneran bikin mind blowing. Ada sungai yang mengalir di bawah laut. Tempat ini namanya Cenote Angelita di Meksiko. Jadi gini, di dalam cenote itu ada dua jenis air. Air tawar di bagian atas dan air asin di bagian bawahnya. Karena perbedaan kadar garam yang jauh, mereka nggak nyampur. Akhirnya terbentuk lapisan kabut tebal yang bikin bagian bawahnya kelihatan kayak sungai lengkap sama arusnya. Kalau penyelam turun ke bawah, kelihatannya mereka lagi berenang di atas sungai yang punya tebing, pepohonan mati, bahkan seperti ada kabut sungai alami. Padahal semuanya masih di dalam air. Perbedaan warnanya juga gila. Bagian atas bening biru, bagian bawahnya gelap dan kelihatan kayak air sungai. Inilah yang bikin Cenote Angelita disebut salah satu lokasi sungai bawah laut paling unik di dunia. Keren banget kan bro? Kayak dunia lain di dasar laut. Bro, fakta kedua ini agak bikin merinding. Ada gunung di Kanada yang kelihatan kayak punya detak jantung. Namanya Heart Mountain. Fenomenanya terjadi karena perubahan suhu yang ekstrem di daerah itu. Jadi, kalau suhu mendadak naik atau turun, batu-batu di sisi gunung bakal mengembang dan menyusut. Gerakan itu kecil banget. Tapi kalau dilihat dari kejauhan, bentuk gunungnya kayak bernapas. Kadang terdengar juga suara retakan halus yang muncul dari geseran batu. Bukan karena ada makhluk hidup di dalamnya, tapi murni proses alam. Dari atas, gunung ini kelihatan tenang dan megah. Tapi kalau diamatin pelan-pelan, permukaannya kayak punya ritme sendiri, seolah gunungnya hidup dan berdetak. Itu sebabnya banyak orang yang pertama kali lihat bilang, "Heart, ini punya heartbeat." Gila. Jabro, alam bisa ngasih ilusi serealistis itu. Nah sekarang, fakta yang ketiga ini beneran aneh, tapi nyata. Di beberapa negara pernah kejadian hujan ikan dan katak. Kayak di Honduras, India, sampai Jepang. Bayangin aja, lagi hujan biasa, terus tiba-tiba ada ikan kecil jatuh dari langit. Jadi gini penjelasannya. Ketika ada angin puting beliung yang lewat di atas sungai atau danau, pusaran anginnya bisa ngangkat hewan-hewan kecil yang ada di permukaan air. Ikan kecil kecebong, katak muda semua bisa kesedot ke atas. Terus hewan-hewan itu ke bawah jauh sama awan badai. Nah pas hujannya jatuh, hewan-hewan itu ikut turun bareng air. Jadinya kayak hujan ikan. Yang bikin unik, kadang hewannya cuma jenis tertentu. Misalnya cuma ikan kecil semua atau cuman katak kecil. Itu karena angin cuma nyedot dari satu area saja. Fenomena ini jarang banget terjadi. Tapi setiap kali muncul, orang-orang pasti kaget. Karena literally ikan turun dari langit. Kayak dunia lagi error sebentar. Lanjut ke fakta yang 4 yang gak banyak orang tahu. Air terjun terbesar di dunia ternyata bukan di darat, tapi ada di bawah laut. Namanya Denmark Strike Cataract dan tingginya lebih dari 3 km. Itu 3 kali lipat air terjun daratan tertinggi. Fenomenanya terjadi di antara Greenland dan Islandia. Di sana ada dua masa air yang suhunya beda jauh. Air dingin dari utara mengalir ke bawah karena lebih berat. Sementara air yang lebih hangat dari selatan tetap di atas. Perbedaan ini bikin air yang lebih berat jatuh ke dasar laut seperti air terjun raksasa. Bayangin. Aha, di bawah permukaan laut ada arus besar yang jatuh terus menerus ke lembah samudera. Walaupun manusia gak bisa lihat langsung tanpa alat khusus. Gerakan airnya masif banget. Kecepatan dan volumenya bisa ngalahin banyak air terjun di darat. Kalau divisualin, kelihatannya kayak dinding air yang turun ke kegelapan samudera. Tenang di permukaan, tapi di bawahnya ternyata ada salah satu fenomena alam paling dahsyat di planet ini. 5. Fakta
terakhir ini unik banget. Ada pohon yang bisa jalan, namanya walking palm. Dan pohon ini cuma ada di hutan Amerika Selatan. Jadi gini, walking palm punya akar seperti kaki panjang yang menyebar ke segala arah. Kalau ada bagian tanah yang tiba-tiba teduh atau kurang cahaya matahari, pohon ini bakal tumbuhin akar baru ke arah yang lebih terang. Setelah akarnya kuat, akar di bagian belakang yang gelap bakal mati pelan-pelan. Gerakan ini memang super lambat, bahkan bisa cuman beberapa sentimeter dalam sebulan. Tapi kalau dilihat dalam jangka panjang, posisi pohonnya beneran berpindah. Makanya disebut pohon yang berjalan. Banyak peneliti bilang ini adalah cara pohon buat bertahan di hutan yang rapat, biar tetap dapat cahaya. Dari jauh, akarnya kelihatan kayak kaki-kaki yang menopang tubuh pohon, bikin bentuknya lebih unik dibanding pohon lain. Walaupun gak jalan kayak manusia, secara ilmiah, dia memang bergerak mengikuti cahaya. Keren banget, bro. Alam tuh punya cara adaptasi yang luar biasa.